Kristus. Puji Tuhan, program pertukaran pelayan mimbar antar klasis Kupang Tengah dan klasis kota Kupang Barat mempertemukan kita dalam pelayanan hari ini. Tadi nama saya sudah dibacakan, Pendeta Ingrid Dun Omasui, orang Rote. Ya, kita sekarang melayani di Jemaat Pilon Agnino, Puananan, Manulai 2. Cukup panjang. Ini jemaat paling bungsu di klasis kota Kupang Barat, karena dia baru dimandirikan kurang lebih 2 tahun yang lalu. Jadi dengar ini jemaat, pasti Bapak Mama belum terlalu kenal, dia belum viral ya. Kemarin Mama Pendeta ini bilang yang gerejanya warna putih, kan Ibu Pendeta bisa bilang iya, memang betul itu sudah. Nah Bapak Mama yang Tuhan berkati, beta mengawali renungan hari ini dengan satu ilustrasi tentang akibat dari kebodohan. Suatu hari ada satu orang bapak yang bijak. Dia sedang berjalan sendiri di sebuah tempat, dan dalam perjalanan bapak ini dia diganggu oleh seorang pemuda yang bodoh. Pemuda ini melempari si bapak dengan batu kerikil. Tapi bapak ini hanya acuh saja. Semakin bapak ini berjalan, pemuda ini dia terus melempari bapak ini dengan kerikil. Lemparan itu cukup keras dan terasa sakit. Apa yang bapak ini lakukan, Bapak Mama? Dia datang dan mendekati pemuda itu bukan untuk protes atau marah-marah. Tapi bapak ini dia bilang, "Nah, ternyata lemparanmu bagus sekali. Tanganmu begitu lurus sehingga tepat sasaran. Karena itu, ambillah uang ini sebagai imbalan." Dia memberikan uang kepada pemuda itu, sambil berkata bahwa setiap usaha harus ada imbalannya. Tapi sekarang coba kamu lihat di sebelah sana, ada satu orang bapak yang sedang berdiri. Coba kamu pergi dan lempari bapak itu dengan batu. Pasti dia akan memberikan bayaran yang lebih besar lagi dibanding dengan yang saya berikan. Karena terwujud dengan umpan itu, si pemuda yang bodoh itu dia langsung pergi dan segera mengulangi tindakannya seperti tadi. Tapi kali ini bukan uang yang diterima, malah bapak itu dan teman-teman yang ada di dekatnya, mereka langsung menangkap pemuda itu, memukulnya sampai babak belur, bahkan mematahkan kedua tangannya. Bapak Mama, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu juga pernah melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang kadang suka berlaku atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya memang salah. Tapi dalam ketidaktahuan itu mereka terlihat begitu percaya diri. Dan mereka menganggap bahwa apa yang dibuat itu benar dan diakui. Pernah terjadi di sebuah desa, ini memang kisah nyata, terjadi betul. Satu kali terjadi peristiwa kematian. Ada seorang pemuda yang memang riwayatnya sakit ayat, atau biasa bilang sakit apa? Gila kambing, ya. Gila kambing atau epilepsi. Nah, pemuda ini waktu dia pergi ke laut, mungkin karena penyakitnya kambuh, jadi dia jatuh dan mati di laut. Atas peristiwa ini ada banyak pendapat tentang kejadian itu. Ada yang bilang jangan-jangan dia dibunuh, ada yang bilang mungkin karena dia punya sakit yang buat dia harus jatuh dan meninggal di sana, dan lain-lain. Dalam kebaktian penguburan dari pihak pemerintah, Bapak Kepala Desa, dia kasih sambutan. Jadi dia di kampung, tapi Kepala Desa dia percaya diri untuk dia omong pakai bahasa tinggi. Kepala Desa bilang begini, "Bapak Mama, ini peristiwa kematian yang terjadi ini sebenarnya menimbulkan banyak kontrasepsi." Ya. Sebenarnya menimbulkan kontrasepsi. Padahal
kontrasepsi itu adalah sebuah alat. Kegunaannya mungkin kita bisa cari di kamus atau di Google. Dia tujuan omong seperti itu supaya orang akui bahwa ini kepala desa, dia bisa beromong bahasa tinggi. Padahal dia ada salah. Ya, jadi kontrasepsi yang seharusnya kontroversi, dia ubah menjadi kontrasepsi. Padahal kontrasepsi ini kan alat untuk mencegah kehamilan. Jadi mungkin ini pernyataan bahwa mencegah kehamilan untuk kematian itu atau apa yang dia maksud. Jadi orang-orang yang mendengar, yang mengerti dong ketawa-ketawa, tapi orang-orang yang di kampung yang tidak mengerti dong bilang tuh waktu ini hari dia omong bahasa tinggi. Ya, juga pernah terjadi di Lipo, ada satu nona dia gaya ini terlalu bagus. Dia jalan sepentas dari jauh, dia lihat ada orang yang masuk ke lift. Ya, untuk tahu lift itu lemari yang dia naik di atas. Waktu dia sampai, lift sudah tutup. Lalu dia ketuk pintu lift baru bilang begini, halo, permisi, ada orang di dalam kok. Bapak mama kadang ketuk pasang gaya oke, tapi sering buat hal yang bertolak belakang. Ini yang orang bilang sudah sesuai dengan ekspektasi, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, Bapak Mama yang Tuhan berkati, di minggu kedua bulan pendidikan hari ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 20 dengan tema hikmat dan karakter, fondasi pendidikan Kristen yang berkualitas. Bacaan ini Salomo yang menulis kitab ini memberikan nasihat tentang hikmat dan kebodohan dan bagaimana dampak atau pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Di ayat 1 sampai 3, Pengkhotbah bilang bahwa suatu tindakan kebodohan walaupun hanya sedikit, tapi dapat merusak nama baik dan kehormatan diri seseorang. Salomo mengibaratkan hikmat itu seumpama minyak wangi dan kebodohan itu seumpama lalat. Walaupun hanya satu ekor lalat yang mati di dalam minyak wangi, tapi itu bisa membuat minyak itu menjadi berbau busuk. Minyak wangi atau minyak urapan ini biasa dipakai sebagai urapan pada saat pelantikan raja atau pelantikan para imam. Tapi sebaik apapun kualitas dari minyak urapan itu, kalau tidak dijaga dengan baik dan kalau terdapat satu ekor lalat saja di dalamnya, maka minyak itu bisa menjadi rusak atau busuk. Ini artinya bahwa sekecil apapun kesalahan yang dilakukan, itu bisa membawa dampak yang besar bagi kehidupan seseorang. Kadang kita suka anggap enteng kesalahan kecil. Padahal kalau kesalahan yang kecil itu dibiarkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya dijadikan sebagai sebuah budaya hidup bagi kita. Ada peribahasa yang bilang, nilai setitik dapat merusak susu sederhana. Orang biasa jatuh bukan karena dia terangkut di batu yang besar, tapi di kerikil-kerikil yang kecil. Kapal sebesar apapun, dia akan tenggelam kalau ada lubang yang kecil. Dan kalau tidak diperbaiki, maka kapal itu bisa tenggelam. Sedikit saja kebodohan bisa merusak semua hikmat, kehormatan, dan nama baik seseorang. Sebuah kesalahan kecil bisa menjadi bom waktu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam pekerjaan kita. Ada satu orang majelis, dia ini rajin sekali dalam pelayanan. Orangnya sangat aktif, tapi dia hobi ambil uang persembahan. Setiap habis kebaktian dan setelah doa di konsistori, dia selalu jadi orang pertama yang menuju ke tempat persembahan. Jadi orang bilang, dia itu memang rajin, dia gerakan cepat. Teman yang lain tahu saja kalau memang dia aktif dan rajin,
Mereka tidak menaruh curiga kepadanya. Tapi satu waktu apa yang menjadi kebiasaannya itu tertangkap basah oleh beberapa teman. Tanpa sengaja mereka melihat dia cepat-cepat ambil amplop yang paling tebal. Dia pilih yang tebal-tebal, dia taruh dengan gerakan cepat, ada yang di kaos kaki sebelah kiri, ada yang di kaos kaki sebelah kanan, ada di saku celana dua-dua, dan yang terakhir itu di saku baju. Akhirnya karena ketahuan dia malu dan minta berhenti dari jabatannya sebagai presbiter. Sedikit saja kebodohan dapat menghilangkan seluruh hikmat dan kehormatan yang ada. Orang bodoh tidak memahami kebenaran dan dapat menunjukkan kebodohannya. Sedangkan orang bijak dia akan membuat keputusan yang tepat. Ayat 2 bacaan kita sekaligus firman PBB bilang, hati orang berhikmat itu menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Bagi orang Yahudi, orang Israel, bahwa bahagian kanan itu tempat yang istimewa. Beberapa minggu yang lalu potong baca tentang orang yang diundang ke pesta. Kalau tematika, temannya akrab itu mereka ada di posisi kanan dari si pembuat acara. Tapi orang-orang yang diundang tamu biasa itu mereka ada di bagian kiri. Bagian kedua, ayat 4-7, pengkhotbah memberi nasihat bahwa akan terjadi kekacauan sosial ketika orang bodoh diangkat ke posisi tinggi dan orang bijak itu diabaikan. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak dewasa atau tidak bijak, maka negara menderita. Tapi kalau pemimpinnya adalah orang bijak atau berhikmat dan bertanggung jawab, maka negerinya akan berbahagia. Ayat 17 bilang, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpinmu makan pada waktunya, dan seterusnya. Karena itu, kalau sedang menghadapi kondisi yang sulit, harus tetap diam dan tenang. Jangan bertindak tergesa-gesa dan meninggalkan posisi kita, tapi tetap sabar, karena kesabaran dapat mencegah untuk melakukan kesalahan-kesalahan besar. Jadi di ayat berapa tuh yang bilang, ketika penguasa marah jangan cepat-cepat untuk keluar, tapi bertahan. Lalu ayat 8-15 bagian ketiga menjelaskan bahwa setiap tindakan mempunyai risiko. Dan orang yang berhikmat bisa mencegah celaka. Sedangkan kebodohan dalam berpikir, bertindak dan bertutur kata itu akan berujung pada malapetaka. Siapa yang gali lubang, dia akan jatuh ke dalam lubang itu. Siapa yang dobrak tembok, dia akan dipagut oleh ular. Pagar tembok waktu itu dibuat dari tanah liat dan tidak rapi, ada rongga-rongga atau lubang-lubang kecil. Lubang itu mungkin saja dalam waktu yang lama ular menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jadi orang yang berusaha untuk mendorong tembok yang mudah rubuh itu, dia bisa dipagut oleh ular. Dan seharusnya dan seterusnya. Karena akibat-akibat dari kebodohan akhirnya mencelakai diri dan tidak ada jalan keluar atau masa depan yang baik. Ayat 15 bilang, jeripayah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena dia tidak mengetahui jalan ke kota. Apa artinya? Bahwa pemikiran atau pikirannya hanya ada di situ. Dia sudah maju-maju, sudah mengalami perkembangan dalam hidup. Orang bilang tetap kuper atau ketinggalan zaman. Ayat 16 sampai ayat 20 bagian keempat berbicara tentang karakter yang tidak baik dan kurangnya hikmat bisa membawa kita kepada kegagalan dan kerugian. Pemimpin yang baik akan menciptakan kebahagiaan dan keberhasilan, walaupun ada pemimpin yang kurang bijak dan berhikmat. Tapi pengkhotbah menasihatkan supaya tetap berhati-hati dalam berpikir dan berbicara. Karena apa yang disampaikan bisa disebarkan dan membawa dampak bagi diri sendiri. Ayat 20 bilang, dalam pikiran pun jangan engkau menutupi raja, dan dalam kamar tidur jangan engkau menutupi orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan
ucapanmu dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi dari penjelasan yang panjang ini, sebenarnya Salomo dia mau sampaikan tentang beberapa hal atau pribadi. Bagaimana kepribadian orang bodoh ketika dia melakukan segala sesuatu tanpa berpikir, dia menanggung akibatnya. Bagaimana kehidupan dari para muda-mudi, bagaimana cara bekerja dari para penguasa, bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang yang kaya dan sebagainya. Di sini ada hal-hal yang akan diterima ketika kita melakukan semuanya itu tidak sesuai dengan hikmat yang Allah berikan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar. Kita dapat belajar dari berbagai hal, belajar secara formal dan juga tidak formal. Di rumah kita bisa belajar dari budaya kehidupan di dalam keluarga. Dan apa yang menjadi budaya dalam kehidupan keluarga itu akan dibawa keluar. Karena itu ketika di dalam keluarga kita membudayakan atau membiasakan melakukan hal-hal yang baik, itu juga akan berdampak ketika kita, anak-anak kita ada di luar rumah. Pada saat ini kotong dengan gampang juga bisa belajar. Orang tidak perlu juga belajar di pendidikan formal, tapi kotong bisa belajar dari Google ya. Jadi Google ini bukan kotong pakai untuk hanya cari hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kotong juga bisa melihat banyak hal di sana. Kadang-kadang suami ini kalau dia mau buat apa-apa dia baru tahu, dia bilang ibu pinjam HP dulu, dia mau lihat ini. Jadi sebentar sudah jadi. Kalau dulu kotong panggil teknisi dan lain-lain, tapi sekarang kotong bisa perbaiki sendiri. Kenapa? Karena ada ruang bagi kita untuk belajar dari sana. Jadi anak-anak sekolah, kesempatan untuk belajar, mari gunakan waktu dan kepercayaan yang orang tua beri itu dengan sebaik mungkin. Sekarang ini sudah musim untuk masuk dalam pendidikan, dalam berbagai jenjang. Kemarin ketika dalam ibadah pelajar, beta bikin memutar sebuah video dan anak-anak melihat bagaimana orang tua yang bekerja dengan keras sebagai petani, sebagai pemulung, sebagai tukang jual sayur, sebagai tukang jual salome. Mereka melihat tangan dari orang tua. Apakah tangan orang tua mereka itu mulus atau tidak? Ketika ketemu sekolah, kadang-kadang kita menjadikan orang tua kita atau kita membuat mereka sebagai kita menjajah mereka untuk memenuhi kebutuhan sekolah kita. Orang tua kadang ikat perut hanya untuk masa depan daripada anak-anak. Dan karena itu ada kalimat yang bilang, jangan malu untuk berhutang demi membiayai pendidikan anak-anak daripada berhutang untuk sebuah gengsi dalam kehidupan. Tetapi Bapak dan Mama petani, dan ketika beta lulus SMA, beta takut punya cita-cita, sehingga beta daftar di sekolah karismatik. Tapi puji Tuhan bukti bilang begini, kalau mau sekolah di situ lebih baik jangan, karena majelis juga dia bisa khotbah. Jadi ketika orang begitu, beta Bapak bilang oke, daftar. Beta daftar di dua, di PAN dan di teologi. Ternyata dua-duanya lulus. Dan ketika beta pulang, beta bawa kabar bahwa beta lulus. Beta ingat bahwa untuk pertama kali bayar uang pendaftaran masuk, beta Mama lari dengan sukacita dan pinjam uang di orang untuk bayar ringkis. Ketika beta melihat itu, beta punya tekad bahwa orang tua tidak gampang untuk menyekolahkan anak-anak.
berapapun penghasilan mereka. Kemarin kami ada dalam ulang tahun pernikahan TO yang ke-50, anaknya ada 5 orang. Dan dia bilang bahwa gaji yang dia dapatkan waktu itu 13.200 rupiah. Bagaimana dia menyekolahkan anak-anak, sedangkan rumah itu adalah rumah yang rumah yang terbuka. Jadi keluarga dari bapak, keluarga dari mama setiap saat itu masuk keluar. Tetapi ini bapak bilang begini, kunci keberhasilan mereka dalam menjalani kehidupan bersama adalah istri yang punya lutut berdoa setiap waktu. Tiap doa dalam hidup rumah tangga itu ada pada lutut, kedua lutut dari seorang istri. Karena itu Bapak adik laki-laki, ketika dia kuliah, sampai di tengah dia rasa bahwa dia bukan merasa, tapi dia main-main. Dan kemudian dia sudah lama tidak pergi kuliah, dia terancam PO. Satu ketika dia pulang ke rumah, waktu mau masuk kamar, dia melihat mama sedang berlutut dan berdoa. Ketika dia mendengar doa itu, mama menyebut namanya. Dia langsung hatinya terketuk. Dia keluar dan dia pergi sebentar ke rumah tetangga. Dia kembali kemudian. Dan kemudian dia bilang begini, Mama, beta mau lanjut untuk kuliah. Sampai akhirnya dia wisuda. Dan Bapak memberikan kepada dia satu tantangan. Bapak bilang begini, beta percaya lu 1%, 99% tidak. Itu tantangan bagi dia. Dan ketika dia wisuda, ketika menyampaikan ungkapan hati, dia bilang, Bapak, beta melengkapi 99% dengan 1% menjadi 100%. Anak-anak yang Tuhan berkati, kalau ada kesempatan yang orang tua kasih untuk potong sekolah dengan baik-baik. Jangan bagaya. Kadang potong lihat potong kawan, potong tas baru, potong juga mau seperti itu. Kadang potong lihat potong kawan punya sepatu itu kekinian, potong juga mau seperti itu. Tetapi sebenarnya itu kita sedang membuat orang tua kita pikiran, dan pikiran itu bisa membuat mereka mengalami penyakit. Di video kemarin ini nona dia tuntut dia bapak untuk harus beli HP baru, harus beli sepatu baru, harus beli kulkas, televisi, harus beli kipas angin supaya dia teman datang di rumah itu dong merasa dong melihat bahwa dia orang yang berada. Tapi karena tuntutan itu akhirnya bapak dapat tabrak dan kemudian dia meninggal. Di dalam bulan pendidikan ini kita belajar bagaimana menghargai setiap waktu, juga kesempatan yang Tuhan Allah berikan bagi kita. Ada yang harus bersekolah dan meninggalkan orang tua, keluarga. Minggu lalu di sana kita bilang bahwa dia pun anak Sarani, dia pun saudara perempuan 3 orang, dia laki-laki 1 orang saja. Tapi dia bapak dan mama buat kesepakatan untuk kasih sekolah dia di Lebaki sini, di Bimo. Ketika dong antar dia biasa-biasa saja. Tapi kemarin telepon bilang waktu mau pergi lihat, dia turun dari tangga baru lihat dia mama pun baju, dia sudah nangis setengah mati. Dia mama bilang, lu sakit, lu kau bikin lu, kau bilang sonde, lu lapar, sonde beta makan dengan sampai kenyang. Tapi dia bilang beta ingat bapak dan mama. Harus ada pengorbanan, kita meninggalkan orang tua, kampung halaman dan lain-lain untuk mengejar cita-cita. Dan itu yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai sebuah masa depan yang baik.
di bulan pendidikan ini, sebagai orang tua kita bergumul untuk anak-anak kita, dan sebagai anak-anak ketika orang tua memberi kesempatan bagi kita untuk belajar, pakai kesempatan itu dengan baik dan melalui apa yang kita lakukan jalani dengan baik, keberhasilan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Ketika kita berhasil, orang tua selalu angkat kepala. Tetapi ketika kita tidak berhasil, orang tua bisa jalan dengan tunduk kepala. Apa yang mau untuk pilih untuk itu? Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, seorang filsuf yang bernama Socrates, di usia tuanya dia bergabung dengan banyak orang muda untuk belajar musik. Lalu orang-orang yang bertanya kepadanya, untuk bilang, Bapak, apakah Bapak tidak malu kalau belajar di usia tua? Socrates bilang, saya akan merasa lebih malu kalau jadi orang bodoh di usia tua tanpa hikmat dan karakter yang baik. Kehidupan ini adalah sekolah seumur hidup yang mengharuskan kita untuk terus belajar, tapi semua proses belajar harus diarahkan orang untuk mendapat hikmat dan hidup berhikmat dan menjadi pribadi yang berkarakter baik. Biasa kalau bikin rumah, yang menjadi kekuatan dasar itu adalah fondasi. Dan sebagai orang Kristen, fondasi terkuat kita adalah hikmat dan karakter. Punya hikmat yang baik dan juga itu ditunjukkan dalam karakter. Dan semua itu dapat kita tunjukkan ketika kita menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan. Selamat berefleksi di bulan pendidikan ini. Mari kita memberi yang terbaik sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Ada satu kalimat di buku KTK Sasi Pranika bilang begini, orang tua yang tidak menyekolahkan anak-anaknya, dia berdosa kepada Tuhan. Saya baca ini kata-kata, saya pikir betul juga. Dan ini satu tanggung jawab yang besar. Tetapi anak-anak yang melalaikan apa yang dipercayakan oleh orang tua, mereka menanggung akibat dari kesalahan itu. Tuhan memberkati. Amin.